Selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan kuliah kita. Kuliah yang ke-12 yaitu stem cell kanker. Silahkan dipersiapkan slide presentasinya. Kalau di 2 minggu yang kemarin kita belajar tentang aplikasi stem cell, ada satu lagi aplikasi stem cell yang sangat spesifik, yaitu dengan berdasarkan stem cell atau sel punca kanker. Apa itu stem cell kanker? Kita akan lihat satu persatu. Konsep stem cell kanker itu ditemukan beberapa tahun terakhir ini. Beberapa eksperimen menyatakan bahwa keberadaan sekelompok sel yang mampu melakukan proliferasi dalam jumlah tidak terbatas dan menimbulkan keganasan saat disuntikan ke hewan. Sekelompok sel tersebut disebut dengan stem cell kanker. Teori terbentuknya stem cell kanker saat ini banyak penelitian, semua sedang berlangsung. Sebenarnya mencari tahu asalnya dari stem cell kanker itu dari mana. Ada yang berpendapat bahwa stem cell kanker berasal dari stem cell dewasa yang berubah sifat dan menjadi pencetus keganasan. Jadi kalau dilihat di gambar pada slide, ada stem cell, kemudian berkembang, tetapi di dalam perkembangannya menjadi dari stem cell ke progenitor atau sel yang terdiferensiasi, ada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh di dalamnya. Yang mempengaruhinya ada yang dari stem cell asalnya sendiri, ada sel progenitor. Progenitor itu sel stem cell yang sudah berkembang ke arah diferensiasi. Jadi kalau dia terdiferensiasi hanya terbatas. Kemudian sel yang terdiferensiasi menjadi bentuk khusus. Nah, karena faktor lingkungan, mereka berubah menjadi namanya stem cell kanker. Dan stem cell kanker ini bisa bereplikasi sendiri atau self renewal. Dari stem cell kanker yang self renewal ini, akhirnya mereka berdiferensiasi menjadi sel kanker. Berdasarkan teori yang ada, stem cell kanker diperkirakan berasal dari stem cell dewasa normal, sel progenitor atau sel dewasa yang mengalami mutasi akibat berbagai faktor lingkungan. Kalau melihat faktor lingkungan yang apa, itu yang sedang kita cari ya. Nanti Anda bisa mencari sampai seberapa perkembangan penelitian saat ini melihat faktor lingkungan yang berpengaruh pada stem cell yang berubah menjadi stem cell kanker. Mekanisme yang kedua, stem cell kanker berasal dari sel progenitor unipotent ataupun sel somatik yang mengalami dediferensiasi. Jadi dia dari stem cell kemudian menjadi progenitor, kemudian menjadi sel dewasa terdiferensiasi, dia mengalami dediferensiasi kembali. Tetapi dediferensiasinya bersifat kanker. Mekanisme yang ketiga, stem cell kanker tercipta dari transformasi sel yang terjadi pada peristiwa transformasi sel susum tulang yang bermigrasi dalam lapisan epitel lambung yang terinfeksi Heliobacter pylori.
Jadi stem cell kanker terjadinya di sini dari transformasi sel yang kalau sumsum tulang belakang, sumsum tulang merupakan sumbernya stem cell. Kemudian dari sini dia bergerak ke lambung, tetapi dalam perjalanannya terinfeksi oleh Heliobacter pylori. Akhirnya dia berubah. Teori ini menjelaskan beberapa misteri penyakit kanker, menjelaskan bahwa relapse atau kembalinya penyakit kanker walaupun sudah dioperasi, walaupun katanya kalau udah diangkat sudah bersih, tetapi ternyata bisa kembali lagi. Ini karena apa? Karena masih ada stem cell kanker yang tertinggal di situ, belum terangkat. Sel yang bersifat kanker itu kemudian terdiferensiasi menjadi sel kanker. Nah, oleh karena itu sekarang para dokter mencari tahu bagaimana kita mempunyai terapi yang dapat juga mentarget dari si stem cell kanker. Nah, untuk mentarget si stem cell kanker, kita harus lebih tahu dulu dia mempunyai cirinya apa. Kalau seorang sniper ingin menembak dengan target yang spesifik, maka dia harus tahu identitasnya target itu yang mau ditembak itu. Dia pakai baju apa, orangnya seperti apa, tinggal di mana. Nah, inilah protein penanda stem cell kanker. Kita harus cari tahu dulu. Kita selidiki apa sih cirinya. Protein penambah sel kanker berbeda menurut jenisnya. Jadi kalau stem cell kanker akan berbeda dengan stem cell kanker paru, stem cell kanker payudara, dan stem cell yang lain. Jadi Anda bisa membayangkan ya betapa rumitnya gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu identitas sel punca masing-masing jenis kanker. Pelan-pelan sekarang para peneliti memulai mengidentifikasi apa sih cirinya masing-masing. Nah, ini stem cell kanker payudara. Kebetulan ini penelitian saya beberapa tahun yang lalu. Jadi mencari tahu stem cell kanker payudara itu ada di mana, cirinya apa, untuk mentarget terapi yang spesifik untuk stem cell kanker. Kalau di payudara itu di gambar yang kanan ya, yang ada ungunya, itu ada berbagai macam jenis. Jadi dari penelitian ditemukan bahwa terminal ductal lobular unit yang terdiri dari sel ductal merupakan asal dari kanker payudara. Kalau bisa dilihat di gambar itu ada terminal ductal lobular unit gitu ya. Sel kanker yang heterogen menyebabkan respon terapi tidak sempurna karena ada yang stem cell, ada yang sel kanker. Kalau yang diambil sel kankernya masih ada stem cell kanker. Beberapa tahun terakhir diketahui keberadaan sel punca kanker atau cancer stem cell yang bersifat tumorigenik dan mempunyai karakter stemness. Masih ingat karakter stemness? Jadi dia bisa bereplikasi sendiri, memperbanyak, jadi self renewal. Kemudian dia bisa berdiferensiasi. Maka kita perlu suatu strategi untuk mengganti terapi kita yang konvensional, yang hanya mentarget sel kankernya sendiri.
Akibatnya kankernya akan kembali lagi setelahnya. Diperlukan target terapi yang lebih spesifik untuk terapi kanker. Sel punca kanker payudara mempunyai potensi untuk dijadikan target. Jadi kita akan mencari tahu, dan pada penelitian ini dicari tahu apa sih markernya, protein penanda dari sel-sel kanker payudara. Dari beberapa penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sel punca kanker berasal dari sel punca normal atau sel progenitor melalui dysregulasi proses sel renewal. Jadi pada saat dia bereplikasi ada sesuatu yang berubah. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya tumor yang diinduksi oleh komponen-komponen yang memiliki karakter sel punca. Kemudian ada beberapa teori lagi bahwa sel punca kanker bahkan bisa terbentuk dari fusi sel punca dengan sel dewasa yang mengalami mutasi. Jadi karena fusi dengan sel dewasa yang mutasi, maka terbentuklah sel punca kanker. Di berikutnya ada gambar dari Dennis. Ini adalah gambar dari mikroskop elektron dari sel punca kanker dan sel punca normal. Dari gambar itu memang terlihat secara morfologis terjadi perbedaan. Sel punca kanker payudara juga heterogen karena kemungkinan berasal dari sel-sel yang berbeda. Misalnya sel punca CD44+ atau CD24. Ini sebentar. Dari sini maka kita tahu bahwa sel punca itu mempunyai penanda CD44+. CD44+ artinya cluster differentiation itu protein yang ada di permukaan. Di pelajaran imunologi tentunya sudah diajarkan bahwa ada cluster differentiation. Jadi CD44 berarti ada cluster differentiation 44 protein. Kemudian kalau CD24- berarti tidak ada CD24-nya. Jadi di sel CD44 ada yang punya CD24, ada yang tidak punya CD24. Dan penanda sel punca yang lain yaitu CD133+. Meskipun berbeda, kedua populasi itu memiliki gen-gen stemness yang sama, seperti OCT34, NOX, ALDH1, FGR1, SOX1. Bentuk penampakan dan kelakuan antara sel punca normal dan sel punca kanker tidak jauh berbeda. Ekspresi gen-gen seperti SOX, OCT34, KLF, dan CMYC dapat menginduksi pembentukan sel punca yang disebut dengan indus pluripotent stem cell. Itu yang beberapa kuliah yang lalu kita pelajari tentang indus pluripotent stem cell. Jadi keduanya mempunyai penanda mengekspresikan protein yang bersifat kepuncaan atau stemness. Jadi itu pelajaran tentang sel punca kanker. Nah, di tugas kalian bisa mencari tahu pada saat ini terapi apa yang dikembangkan dengan berbasis target sel punca kanker. Jadi mungkin ada pengembangan bahan kimia atau
atau obat-obatan alami yang lain yang ditujukan untuk mengobati kanker, tetapi dengan mentarget stem cell kanker. Dari situ nanti kalian akan bisa mengembangkan apa yang bisa dilanjutkan. Ingat, kalian adalah penerus untuk bioteknologi. Jadi kita cari tahu apa yang saat ini terjadi untuk dikembangkan, untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Terapi untuk kanker dengan menarget stem cell kanker ini belum banyak digunakan di Indonesia. Dan di luar negeri mungkin sedang beberapa uji coba. Nah, silahkan Anda bisa mengembangkan penelitian juga dari situ untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang ada. Demikian kuliah yang ke-12 tentang stem cell kanker, aplikasi dari teknologi stem cell. Demikian kuliah saya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih.